Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita akan bersama-sama mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dalam Injil Markus pasal 14 ayat 26 sampai 31. Injil Markus pasal 14 ayat 26 sampai 31. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan atas berkat anugerah-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini juga kami mau mendengarkan akan sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan selalu mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mendengar kebenaran firman Tuhan ini dengan baik sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Berfirman dan bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, dan sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Markus pasal 14 ayat 26 sampai 31 dengan judul perikop Petrus akan menyangkal Yesus. Bapak Ibu, kita bisa melihat dalam ayat yang ke-28. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Apa maksud perkataan Yesus ini? Mengapa Yesus mengatakan hal ini kepada murid-muridnya? Perkataan Yesus ini sebenarnya merupakan perkataan yang meneguhkan murid-muridnya. Yesus mengerti betapa beratnya penderitaan yang terjadi. Bahkan Tuhan Yesus tahu bahwa para murid akan tergoncang imannya dan gagal untuk tetap setia. Maka ia mengatakan bahwa sesudah kebangkitannya, ia akan dahului para murid ke Galilea. Mengapa ke Galilea? Galilea adalah tempat di mana Tuhan Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dengan akan mendahului ke Galilea, Yesus seolah-olah mau mengatakan bahwa sekalipun para murid akan mengalami kegagalan, keputusasaan, dan lain sebagainya, masih ada kesempatan untuk memulai kembali dari awal. Tuhan Yesus meneguhkan mereka supaya tidak menjadi putus asa ketika mereka harus berhadapan dengan kegagalan, penderitaan, penganiayaan, keputusasaan, karena masih ada harapan untuk menjadi murid-muridnya. Sayangnya, para murid-murid tidak terlalu mengerti gentingnya situasi yang akan segera terjadi. Biarpun mereka semua tergoncang, aku tahu, atau sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Ini menunjukkan bahwa mereka belum mengerti akan kelemahan sebagai manusiawi. Mereka sangat berhadapan dengan kematian, sekalipun Yesus telah mengingatkan mereka. Tetapi Petrus dan murid-muridnya yang lain yakin bahwa mereka akan dapat tetap setia kepada Tuhan Yesus selama-lamanya. Nah, keyakinan akan kekuatan dan kemampuan diri sendiri dalam menghadapi penderitaan, penganiayaan, kegagalan, membuat Petrus dan murid-murid yang lainnya menjadi lalai. Mereka tidak mempersiapkan diri menghadapi saat penangkapan Tuhan Yesus itu sendiri. Bapak, Ibu, dan sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pengikut Kristus memang bisa saja gagal
untuk tetap setia kepada Tuhan dan mempertahankan imannya. Ketika berhadapan dengan penderitaan, penganiayaan, keputusasaan, dan ancaman maut. Oleh sebab itu, Ia memberikan kesempatan bagi para pengikutnya untuk menyadarkan kelemahan mereka dan menjadi tangguh mengikuti Dia. Maka jangan sia-siakan kesempatan yang berharga yang Tuhan berikan untuk kita melayani Dia dan melayani sesama umat manusia. Percayalah, Tuhan Yesus yang akan selalu menguatkan kita dan memampukan kita. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Salam.